Ini perkenalkan, ini adalah Mas Agung, ahli konspirasi dari Bojong Kenyot. Halo. Ya Om Deddy banyak belajar dulu aja biar ngobrol sama takutnya gak nyambung dia. Iya. Takutnya ngambil nguyup. Oh, gue udah lihat bintang Emon gue. Udah lihat gue. Tapi taunya diserang dari buzzer dari mana? Twitter. Ya, gue juga tahu tadi di Twitter, nggak maksudnya diserang buzzer rupiah. Emang kan yang ngepost nih Lintang Hanita tuh bilang di Twitter. @Lintang Hanita. Iya betul. Taunya Lintang Hanita itu adalah buzzer rupiah dari mana? Itu nggak tahu kalau itu. Ya kan pasti kan ada yang mengeluarkan isunya dong. Masa tiba-tiba karena dia dituduh gitu, oh ini dari buzzer rupiah gitu. Ya pada intinya kan apa ya? Sesuatu hal yang kita mengkritik di Indonesia ini pasti ada orang-orang yang suka dan nggak suka dong. Ya dong, apapun pastinya. dong, apapun dong. Nah, terlebih kasus hukum yang sempat tertunda lama, Ya 3 tahun. Novel Baswedan. Nah, ibaratnya sekarang seorang komika yang tukang pelawak, stand up comedy, tiba-tiba membuat suatu apa sih namanya, mungkin keresahan dirinya dia sendiri nih. Wah, gokil. Masa iya sih hukuman praduga pembunuhan sama dengan hukuman maling ayam 1 tahun? Iya, sama kayak tukang singkong yang minta menenek-nenek Ah. singkong. 1 tahun bro. Iya. Ya masuk akal sih. Enggak, kalau gue sih kalau kita mengkritisi justru menurut gue harus ya. Cuma maksud gue yang gue anehin, dari mana orang bisa nyebut si Lintang Hanita ini buzzer rupiah, itu doang sih. Maksudnya dari awalnya dari mana gitu. Kalau menurut pendapat gue sih gini ya, yang namanya hiperbola dalam dunia digital itu ataupun disebutnya buzzer-buzzer untuk menyerang orang, ataupun jasa-jasa penyewaan, kita beli-beli akun follower buat buat nyerang satu oknum, itu sebenarnya lumrah. Nah, sekarang dari awal si Lintang ataupun si Lontong ataupun si Lantang kita nggak kenal. Cuman dia bisa mendeklar ataupun menyebarkan fitnah ke si Bintang ini bahwa si Bintang pemakai narkoba, pemakai sabu, ya kan, narkoboy. Ya sekarang kan kurang kerjaan. Kan giliran karena orang normal nggak mungkin melakukan itu tanpa bukti ya. Giliran ketrek minta maaf karena nggak suka sama Bintang Emon, karena Bintang Emon misalkan pansos. Sekarang mau apa yang mau dipansos sama si Bintang? Iya, dia udah terkenal. Mata Nacho aja berapa kali? Iya, udah produser aja sampai 12 juta view-nya. Nah, itu seorang komedi ya, ya kan? Lah sekarang wajar gak sih kita mengkritisi hukum di Indonesia? Tapi kalau menurut gua ini kurang seru sih menurut gua ya. Bintang Emon, lo tau apa yang lebih seru? Apa tuh? Gua orang Depok, sebagai warga Depok, saya mau komplain listrik pak. Lo listrik di rumah lo naik gak? Aduh, orang Depok banyak dirugikan bos. Banyak bos. Ini rumah gua nih contoh nih ya. Gua daripada Bintang Emon, menurut gua ya ini kritik wajar lah, itu Lintang Hanita cari sensasi aja itu. Lintang Hanita. Menurut gua listrik lebih parah sih. Maksud gua kita mesti pay attention ke sana, jangan terlalu sering ke si Bintang Emon menurut gua. Novel Baswedan iya, Bintang Emonnya jangan terlalu. Jadi menurut gua yang penting adalah fokus ke Novel Baswedan sama listrik. Karena contoh ya di Depok nih, gua nggak tahu di Jakarta dan kota-kota lainnya. Di Depok nih gua biasa 680 sampai 750 ribu gua. Kemarin gua hampir 1.980 sekian. Udah 3 bulan semenjak corona awal, dari bulan apa? November. Januari. Abis Februari sih Maret ya? Maret. Dari Maret tuh gua udah 900-an. Pas gua bayar kan awal bulan depannya. Terus 900-an, 300.000 bedanya cuy. Yang kocak gini bro. Itu kenapa? ini dulu ya, intermezzo ya. Gue baca di detik.com dan masuk juga ke Lambe Tura. Tentang listrik. Jadi apa sih kalau pembicara itu siapa? Apa nama sebutannya? Narasumber. Bukan. Jadi dari orang PLN itu Humas. itu bilang
karena pandemik ini orang kebanyakan di rumah. nonton Korea sama main game. Jadi menyebabkan listrik naik. Iya. Nah itu kan konyol. Iya konyol itu. Konyol gitu. Enggak, kalau kayak gue di rumah kan gue emang di rumah, gue Iya. kerjanya nggak ke kantor gitu, Betul. gue dari rumah. Secara Nggak ada perubahan dong. Secara pemakaian listrik pasti sama-sama aja. Iya, dong. Pasti sama-sama aja. Sekarang ya makanya gue bilang selama ini kan apa ya? Ya balik lagi ya, selama Covid ini gue nggak mau ngomongin konspirasi, tapi banyak orang yang mengambil keuntungan juga. Di lain sisi Banyak pihak lah ya. banyak pihak yang gini, banyak pihak yang merasa rugi, tapi banyak pihak yang bisa Merasa mengambil keuntungan gitu. Kesempatan dalam kesempitan lah ya. Betul. Ya sekarang gini aja untuk PLN ya. Untuk PLN, gue sebagai masyarakat umum, gue sebagai pengguna listrik negara, dan cuman satu-satunya. Ya PLN cuma ada satu ya. Cuma satu-satunya. Ya kan. Dan bahkan BUMN full bahkan lah. gue baca di Detik kalau nggak salah ya. Sorry, gue lupa referensinya bahwa negara punya utang loh. BUMN yang punya utang apa negara yang punya utang? Kalau Negara. negara punya utang, semua negara punya utang anjir. Maksudnya negara punya utang ke PLN. Ya kamu Lah, ya tidak mungkin. ya lah. enggak makanya gini, enggak gini. Salah kiprah kayaknya lo. Salah kaprah lo. Gue baca Hah? negara punya, jadi PLN tuh punya negara punya utang. Nggak mungkin dong sayang. Serius? Coba nanti gue PLN aja punya utang katanya. Kalau PLN pasti ngutang ke vendor-vendor. Iya, masa nggak mungkin lah, lo salah kiprah lo, udah salah kiprah lo. Nggak mungkin pak, logically nggak mungkin, itu tidak mungkin. Kalau ada yang tahu anda komen kenapa bisa negara punya. Coba. Itu tidak mungkin. Dan secara logiknya. ini not ya, maksudnya ini kita hanya ngobrol santai Ini aja. melalui buah pemikiran Iya. aja. Siapa Buah pemikiran tidak boleh dipidana karena itu berada di dalam kepala Nah, kita. Itu siapa tidak tahu lo semua yang nonton ini punya pendapat yang sama Iya, mungkin bisa loh jadi beda, kita ngobrol di Iya. komen, kita ngobrol. Cuman lu berdua wadahnya belum ada Iya, gitu. iya. Kalau ini kan kita ngobrol-ngobrol santai Iya, aja. iya. Tapi nggak mungkin sih Pak. Dari mana ceritanya negara punya nggak mungkin lah. Kalau justru malahan kan isunya PLN punya utang, nanti yang bayarin siapa? Kalau karena dia BUMN, ya negara dong malahan yang bayarin utangnya. Kalau tiba-tiba negara punya utang sama PLN punya utang, negara utangnya numpuk-numpuk dong. Nanti nggak mungkin, logically itu nggak mungkin. Ya, mungkin. Sedangkan Mungkin BUMN salah. punya negara, iya. Ya. Dan maksud gue gini, Nggak mungkin. ya itulah maksud gue PLN cuma satu-satunya Betul, perusahaan listrik negara di Indonesia, Di ya. iya. Coba kalau ada yang duetin, gue yakin PLN juga bakal nggak Bersaing juga akhirnya ya. semena-mena kayak Iya. gini. Dan gue bingung, listrik, yang namanya listrik ya, berarti kan sumber daya alam, terus sumber daya yang punya Indonesia, kita bisa dikasih harga mahal-mahal banget. Maksud gue kayak gitu lah, bayar Iya listrik. mungkin karena dia jadi sendirian, dia bisa jadi seenaknya naikin Seenaknya, harga betul. gitu. Kita kan nggak tahu ya alasannya apa. Sekarang nih kayak daerah rumah gue, daerah Real Estate Bojonggede nih ya. Sorry nih guys. Ya, ini Real Estate nih. Mau udah masuk PGN. PGN menurut gue cukup membantu. Dan dari dulu tempat kerja gue di restoran pun pakai PGN. Pakai PGN. Dan itu per bulan. Tapi kan punya PLN juga, bukan ya beda ya? Beda. Tapi BUMN juga. BUMN. Juga. PGN di restoran gua sebentar, sorry ya, gua nggak bisa sebutin restorannya, tapi dia per bulan itu gua bisa achieve sehari bisa 60 juta, 50 sampai 60 juta. Lo bayangin, dan sebulan bayar gas cuma 5 sampai 8 juta. Nah, coba lo bayangin kalau kami pakai tabung-tabung yang gede-gede, tabung gas yang gede-gede, bayangin, udah berapa puluh juta. Iya, lebih Nah, besar lagi. sekelas PGN memanfaatkan hasil bumi aja bisa murah. Terus maksudnya? Nah, sekarang kan PLN. Kita ngomongin nih, Oh, pembanding benar. aja, Ini pembanding. bandingnya. Ya kan PLN, listrik negara sama gas negara. Oh, karena kalau PLN itu dia itu ada vendor lagi, Pak. Karena banyak nih, ini gue bisa PLN. Dia punya banyak vendor, Pak. Nah, vendor kan margin dong. Iya. Nggak mungkin dong orang kerja nggak ada. Jadi marginnya tuh Betul. udah numpuk gitu. Jadi makanya si PLN ini akhirnya wah,
bisa jualnya jadi mahal nih apa gimana, mungkin karena ada margin di dalam margin ya memang bisnisnya gitu. Betul. Ada dari tangan 1, tangan 2, tangan 3, tangan 4 gitu. Makanya siapa tuh pengusaha yang lu sempet bilang kemarin yang podcast sama Dedi juga, Jadi Corbuzier siapa? Oh, Bosman. Nah. Bosman kan sempat mengkritisi BUMN. Oh iya, masih ya, gua nonton. Sempat mengkritisi BUMN karena BUMN dia sebagai regulator sekaligus dia sebagai eksekutor. Maka dari itu ya. Eksekutor apa? Pokoknya dia sekelas Bosman aja sampai bingung. Yang tadinya kerjasama terjalin 15 tahun baik-baik aja jadi chaos. Lah kan lucu BUMN. Gitu loh. Makanya yang di bawah BUMN sekarang ini gua nggak ngerti. Maksud gua ya itulah memang apa ya, sulit berada di Indonesia itu sekarang bukannya serba sulit lagi, bayar listrik, bayar air, bayar gas, segala macam pasti mahal tuh. Sementara tingkat UMR kita jauh dengan dibandingin negara-negara lain. Padahal kalau dipikir-pikir nih ya, ini pendapat gue. Ya, ini buah pemikiran pendapat gue. Tapi sekarang kita kerja 8 jam, 9 jam, 10 jam. Ya kan, UMR. Nah, UMR itu kan udah pasti ada keputusan dari udah ada perhitungannya lah. Perhitungan dari Pemprov setempat. Nah, kalau kita ngebandingin negara luar ya contoh lah kayak Singapura, Malaysia, segala macam, kebutuhan lebih tinggi pasti harga-harga, dan mereka pun sangat-sangat menghargai pekerja. Ini bukannya gua ngomongin pekerja profesional ya. Bukannya kita ngomongin sebagai pekerja-pekerja profesional aja. Kalau di luar negeri kan hitungannya ada yang per jam, dan mereka pun man-hournya pasti ini kalian ngomong, bro, di luar negeri juga pajak tinggi, paham. Tapi pajak tinggi pun mereka pun feedback ke masyarakatnya pun ada. Oh iya, benar. Gitu loh. Makanya kayak kasus kita, sorry nih. Karena di luar negeri tuh ada ini Pak, ada SIN namanya, Social Insurance Number. Oke, apa tuh? Social Insurance belum tahu ya? Iya. Jadi itu nggak tahu di kayak di Amerika doang ya, kalau nggak tahu di negara lain. Jadi itu ada nomor, lo lahir lo dapat nomor itu. Lo terdaftar bahwa lo memang warga negara situ dan lo harus bayar pajak. Pajaknya memang gede, kalau nggak salah berapa puluh % gitu ya. Nah tapi lu dijamin hari tua, lu dijamin, lu sakit, ya, tahu cover semuanya gitu. Terus lu sekolah anak lu nanti masuk sekolah yang negeri gratis semua. Potongannya gede, tapi ada efeknya buat masyarakat gitu. Jadi nggak cuma sekedar gua tambahin ya lu gaji lu gua potong segini, tapi lu nggak dapat feedbacknya gitu. Ini pengalaman gua waktu gua kerja di salah satu hotel di Gili Trawangan, Lombok ya. Jadi ada pengalamannya apa yang mana? Iya, maklum lah saya. Saya hanya ini aja ditua-tuain. Jadi waktu itu gua dapat customer, gue lupa namanya ya, tapi itu udah sepuh lah, umurnya udah kurang lebih udah pensiun lah ya. Yang cowok tuh kurang lebih 70 tahun, yang cewek mungkin 65 tahun. Nah, dia itu seorang supir bus sekolah di Australia. Bisa jalan-jalan ke. Nah dia gue nanya, walaupun bahasa Inggris gue masih blang-bleng, tapi gue ngerti apa maksudnya dia. Nah dia bilang gini, di Australia itu negara yang sangat tidak padat penduduk pada zamannya, masih banyak lahan kosong, dan pekerjaannya pun sangat-sangat susah pada zamannya dia. Kalau kita ngeliat sekarang banyak-banyak bule Australia di Bali, Lombok itu kan bule Australia kan udah terkenal banget lah, dalam tanda kutip bule cuman ya pas-pasan dah kalau bule Australia. Ya spendingnya nggak besar ya kalau untuk dia traveling. Apalagi anak-anak muda ya, makanya dia kasih pesan gini. Sekarang dia sedih karena ngelihat banyak orang menghambur-hamburkan uang di saat-saat muda, padahal uangnya nanti nyampe negara dia nggak punya uang lagi. Nah, kenapa dia baru bisa berlibur di usia tua? Nah, karena dia itu ya benar kata lu tadi. Di saat dia sudah batas maksimal bekerja atau pensiun, dia itu mendapatkan uang. Iya. Jaminan hari tuanya dia. Jaminan hari tua, iya benar. Dari pajak itu. Betul. Nah, makanya di saat dia sudah tidak bekerja, dia tetap dapat uang. Iya, bulanan tetap dikasih. Dijamin itu. Nah, itulah yang maksud gua pengalaman. Wah, kasarnya gini bro,
Lu semua yang kerja nih pasti ada potongan BPJS kesehatan, BPJS Kalau tenaga BPJS kerjaan. nambah lagi tahun Nah. depan lu ditambahin 2,5%. BPJS ya kan. Tapi apakah itu bisa mengcover lu nanti pensiun? Belum tentu, Bro. Sekarang kayak PNS, zaman bokap gua pensiun dulu dari Departemen Pariwisata, itu nggak dibagiin full. Jadi seumur hidup dapat Oh, gaji. per bulanan. Nah, Oh iya. Ya kan emang ada pilihan, Pak. Iya. Selalu ada 2 pilihan. Kalau bokap gua enggak. Jadi Oh, nggak boleh milih, lu nggak boleh bulanan milih. aja. Bro. Tapi memang waktu itu dapat uang apa sih, kayak pesangon lah ya, ataupun apa ya, nominalnya, tapi nggak gede, nggak gede. Tapi Dapet. kalau dapat bulanan, Nah, bulan kan. kalau yang pensiunan selepas bokap gua tuh pensiun kurang lebih 2015 apa kalau nggak salah. Udah lama juga, Udah gua. lama. Lupa gua. Pokoknya segitu. Itu boleh, lu milih. Iya, mau yang langsung diambil Mau bulan, langsung mau blok, yang tiap bulan atau lu tiap bulan. Nah, maksud gua kayak gitu otomatis kan kita mikir ya. Ya mungkin di saat lo bokap lo pensiun, wah dapat nih rezeki nomplok, dapat 500 juta, 1 M misalkan, 300 juta tergantung pangkat ya. Iya. Lu jalanin bisnis, tetap lu bekerja. Lu bukan nikmatin hari tua, tetap lu bekerja, berbisnis. Ya, apalagi yang bokap lu misalkan masih umur pensiun 55 tahun, masih muda dong. Jiwanya sehat-sehat ya kan. Mau bertani ya, mau berternak lah. Itu bedanya sama yang di luar negeri apa maksud lo? Nah, nanti dulu. Belum. Oh iya. Nanti dulu. Prolognya panjang ya. Iya. Nah, itu kan pola pikirnya masih bekerja dan negara ini tidak mensupport. Kalau menurut gue, mensupportnya terus masalah uang, bukannya. Nah kan tiap bulan tadi dapat. Iya, kan sih yang gue bilang itu kan udah di cut off. Kalau lu memilihnya yang kalau yang sekali bulan. Nah, ibaratnya kan tetap gimana ya? Nah, ini juga pengalaman gue, bokap gue pensiun, bingung bro. Yang biasanya kerja nggak kerja. Ya namanya orang udah pensiun. Nah, karena gini, namanya orang pensiun kan orang kan kerja udah lebih dari 30 tahun. Yang rutinitasnya lu bangun pagi, lu berangkat kerja, lu pulang sore, lu udah tidur, balik lagi gitu kayak semenjak udah nggak kerja bingung. Itu ada sindromnya bro. Gue lupa nama sindrom, itu ada sindromnya. Karena kita belum sampai di sana, Belum sampai kita sana. nggak tahu ya. Ada sindromnya. Nah, udah balik lagi ke topiknya. Kalau di luar, ya, kalau di Australia tadi yang gue bilang contoh kenalan, dibilang temen, ya temen lah ya, kalau temen aja. Kan udah ngobrol. Nah, dia itu negaranya itu tidak boleh. Dalam arti kalau lu udah usia batas maksimal, lu nggak boleh bekerja lagi. ya lu nikmatin lah hari tua lu. Oh iya, baru tau gue. Nikmatin hari tua lu. Oh berarti uang yang dia dapat per bulan cukup untuk dia menikmati Cukup. hari tua ya? Iya. Berarti ya. Jadi lu kerja keras, ini pelajaran hidupnya keren. Lu kerja keras banting tulang dari lu muda sampai batas maksimal. Anggaplah kita bukan anak orang kaya, udah gitu aja. Iya. Kita ngomong orang-orang rata-rata Iya. ya. Gitu. Lu kerja dari muda sampai umur lu sekian, sampai tubuh lu udah gua udah nggak Rentang sanggup lah, kerja, rentang. saatnya gua untuk bernafas lega. Nah, saatnya lu take a rest gitu loh. Iya. Dan lu punya duit. Iya. Lu mau jalan-jalan keliling dunia, lu mau jalan, ya nggak apa-apa, lu punya duit. Lu bisa spend Tapi money. kalau sampai dia kan lumayan ya, maksudnya penerbangan dari Australia ke Bali aja tuh lumayan besar, berarti bulanannya yang didapat si orang itu lumayan Mungkin, juga ya. mungkin lumayan ya, gua Karena kan nggak mungkin dia bisa nginep di Gili Trawangan. Iya, mungkin. Lumayan mahal bro gitu. Mungkin. Gue pernah kesana sekali, habis gitu. Lalu gue bisa, berarti bulanannya besar Ya, gitu. ya itu yang gue bilang sekarang lu sama istri lu udah sama-sama tua menua bareng. Dari lu berdua niti pernikahan sampai lu punya anak, punya cucu, punya cicit, ya lu bisa akhirnya lu bisa jalan-jalan berdua sama istri lu, honeymoon lagi. Iya. Itu suatu achievement Anugerah atau ya. goals yang keren banget. Ya, tapi kalau di Indonesia kayak nggak mungkin ya, kayak contoh kayak bokap mertua gue deh, karena bokap gue kan nggak ada pensiunan kan, karena kan dulu wira swasta, nggak besar pak. Kalau pensiunan bulanan itu Iya, gua bahkan di paham. bawah UMR saat ini deh, Iya, UMR Jakarta iya, udah 5 iya. juta sekian, itu uang bulanan nggak sampai segitu, kecil banget, Iya. nggak ada, maksudnya nggak bisa melakukan seperti yang dilakukan Iya. si pasangan tua itu, nggak bisa gitu. Ya karena gini, ya memang setiap negara itu beda-beda Peraturan dan ya karena kan kebijakan. potongan pajaknya juga nggak sampai puluhan di Nah, Indonesia.
sekarang gini, kayak kita ngomongin pajak lah ya kan, balik lagi pajak. Sekarang pajak itu kan ujung-ujungnya buat ngebangun negara, untuk memperbagus negara. Bentar. Kita tadi lagi ngomongin PLN, kenapa tiba-tiba jadi? Lah kan namanya obrolan Oh, iya, kopi. iya. Slow aja. Iya. Pokoknya Menso ada masalah, pokoknya di video ini Iya. di konten kita ini itu tuh ngebahas jangan terlalu fokus pada satu titik. Iya benar. Nanti ujung-ujungnya Carilah ilmu dari obrolan gak jelas ini lah, tangkap sendiri. tapi kalau lu orang pintar semua ya lu masih Lu setuju. lu pasti ngerti ya, lu pasti ngerti apa yang gue obrolin. Betul. Cuma orang pintar yang bisa tahu obrolan ini maksudnya apa. Nah makanya ibaratnya podcast bukan sembarang Ya, podcast. podcast bukan sembarang podcast. Iya, Iya, sempat- lagi nunggu invite dari ini aja Dari kita. Corbuzier aja. Dari Corbuzier aja. Om Deddy ya, kita siap datang ke studionya yang ada di Bintaro. Betul. Bintaro ya dia. Bintaro. Iya, kita siap. Iya. Ya Om Deddy banyak belajar dulu aja biar ngobrol. Takutnya gak nyambung dia. Iya. Takutnya kurang ilmunya kurang. Anda kan Om Ded Takutnya. terlalu sama banyak tuh politisi, Iya. terus artis. Takutnya cuma di kotak-kotak itu doang, sedangkan kalau kita kan out of the box, kita ngobrol out of the box. Takutnya dia nggak ngikutin gitu. Iya. Tolong banyak baca buku aja Om Ded. Oke Om Ded. Banyak aja. Jangan. Iya. Oke. Kalau pajak sih gitu sih Pak. Emang gua tahu tuh yang social insurance number tuh gua juga sempat. Gua lihat sih artikel apa gitu. Potongan gede banget, tapi dijamin dan anak-anaknya dia. Makanya kan lu tau kan kalau di Amerika kan lu sering nonton mungkin di film gua nggak tahu kenyataannya gimana. Makan gratis, makan siang di sekolahnya kan dia tinggal ngambil kan tuh. Makanya udah dijamin sampai ke situ gitu. Jadi lu nggak usah kalau kita kan anak sekolah kita mikirin wah ntar dia naik angkot duitnya dia. Iya kita mikirin itu loh. Terus kalau di sana kan busnya gratis. Terus makan siangnya gimana kita nggak perlu mikirin itu gitu loh. Setidaknya kita tahu anak kita bakalan minimal SMA gitu kalau di sana ya mungkin apa high school SMA kan minimal SMA. Nah kalau kita nggak bisa pak begitu. SD aja kita udah mikirin wah ntar dia naik jemputannya bayar berapa ratus ribu. Terus SD ponakan gua nih SD mau masuk SD bayar lo ya anak lu kan udah SD udah berapa pusing kan gitu Ya nggak, makanya gue bilang gue pendapat pribadi, sekali lagi ini pendapat pribadi gue, Indonesia ini negara yang terlalu besar dan gue bangga sama Indonesia, cuman kita ini terlalu besar, terlalu gede gitu loh. kalau menurut gua sih enggak ya banyak negara yang lebih besar dan bisa menghandle rakyatnya. Kalau menurut gua bukan masalah besar atau enggaknya pak, kita terlalu beragam. Lo susah pak lo susah mengorganisir orang-orang yang pola pikirnya beda-beda. Nah, Kalau iya. di luar negeri mereka tuh mungkin karena bahasanya satu, ininya satu, lingkungannya sama bentuknya. Kalau kita kan udah bahasanya ada ribuan. Iya. Pola pikirnya udah pasti susah lo menghandle itu, bukan masalah luasnya menurut gua, tapi lebih terlalu beragamnya Indonesia, makanya susah lo mengontrolnya. Lo nggak bisa pakai peraturan A di kota B, itu sih masalahnya. Nah menurut gua solusi di Indonesia itu harus dibentuk dari pemimpin daerah. Menurut gua ya. Kalau ya ini ada perbedaan sedikit guys sama gue guys. Iya. Jadi gini. Terus ngerokok nggak apa-apa. Oh ini nggak disponsorin nih, tapi kalau sponsorin juga boleh. Terima kasih Fulo. Terima kasih. Terus. Sama apa yang ada tadi tuh Indonesia ya. Kalau menurut gue Indonesia terlalu besar menurut lo. Indonesia tuh terlalu besar menurut gue dibandingin negara-negara sekelilingnya ya. Kita ngomongin Asia Tenggara ya. Berarti kan dikelilingin Asia Tenggara. Nah Indonesia itu terlalu besar. Ini nanti kalau ngomongin Asia Tenggara ada cok poinnya Bosman. Ntar kita bahas habis dia terus. Nah, Asia Tenggara ini terlalu besar. Indonesia ya maksud gue Indonesia di Asia. Nah sudah seperti itu juga ini sorry banget, ini hanya pendapat pribadi gua. Mental kita ini tercipta sebagai mental babu. Itu. Gua nggak setuju tuh. Nih dengerin. Gua nggak setuju. Ya kenapa? Nah, kenapa? Iya. Ya, kenapa? Sekarang gini. Kita dijajah sama Belanda yang kata Indonesia ini yang nggak ada anjing. Tuh jatuh. Nah, terus. Bukan mobil aja. Yang katanya 350 tahun kita dijajah dan plus sama Jepang berapa tahun? Lupa. Cuma 4 tahun. 4 tahun berapa? Ya, lupa.
Dan kalau ini pendapat gue sekali lagi ya, pendapat gue pribadi, kita itu sudah dijadikan satu mental babu. Kenapa gitu kan? Pasti kan, kenapa lu bisa ngomong kayak gitu? Kenapa lu? Gue merasakan juga seperti itu, karena gue merasakan seperti itu. Contoh yang paling konkret aja udah. Sampai detik ini, ya, hampir semua owner perusahaan di Indonesia itu jarang mempribumi. Jarang, bukannya nggak ada, jarang yang pribumi. Itu satu. Coba deh di tempat kalian bekerja, ya, tempat kalian bekerja dari level top manajemen ke atas, gue mau tahu berapa persentase orang pribumi. Itu satu. Dan yang kedua, kenapa gue sebut mental babu? Orang Indonesia ini dalam menjalankan bisnis, menurut gua, ini menurut pribadi gua, itu punya mental yang sangat-sangat tipis. Bukan mental baja, mental tipis dibanding sama tetangga kita lah. Yang gua nggak mau sebut rasis segala macam, gua nggak mau. Ya, sebut aja si Aseng, kan gitu. Aseng itu teman kita, Iya, Aseng itu teman gua. Itu sama kita Aseng. Seng, nama lo masuk di video ini ya. Nanti fotonya saya taruh di bawah sini. Sebut aja si Aseng, ya kan? Kenapa selalu mendominasi gitu loh? Nah, gua kalau mereka bisa mendominasi karena mereka ulet, Pak. Wajar dong. Tau lo contoh si Aseng deh. Ulet banget kan orangnya. makanya itu, dan mereka tuh tidak mau bekerja di atas orang lain. Mereka selalu pengen menganggap gue harus bisa bekerja berdiri sendiri. Ya karena ulet tadi. Ya iya, dan itu semua ulet itu tuh mental. Kalau lu jujur ya, kalau gue pribadi nih gue. Soalnya kalau mental itu kan dibentuk dari keluarga. Nah, gue dari kecil, ya, bapak emak gue, pokoknya lulus SD masuk SMP, lulus SMP lu masuk SMA, lulus SMA lu masih begitu anjing semua. Kudu kuliah, abis kuliah lu kerja. Langsung lu kasih lot tuh. Kerja. Iya. Coba kalau bapak lu dua-duanya sama emak lu PNS semua ya kan. Coba kalau teman kita si Aseng ibaratnya gitu. Iya. Dia terlahir dari keluarga nyokap bokapnya punya usaha, Bro. Iya. Bukan pekerja, punya usaha. Iya. Tapi coba lu komentar deh semua deh. Tapi si Aseng kan kerja juga. Iya, makanya tapi ulet, Bro. Makanya gue bilang enggak semua, tapi mendominasi. Makanya coba deh lu komen. Lu dari kecil, dari TK masuk SD, SMP, SMA, habis lulus SMA, lu disuruh usaha, lu disuruh kerja. Coba lu komen. Iya. Banyak mana? Kita vote. Komen. Ya, menunjukkan yang mental babunya. Tapi emang sih maksud gue kayak dulu kalau bokap cokap gue karena dulu era swasta sih gue nggak disuruh, cuma maksudnya kayak gue cerita teman-teman gue yang lain juga dulu karena bapak ibunya PNS, anaknya dipaksa langsung harus jadi PNS. Iya, kerja lah itu. Iya kerja. Terus kalau lu pakai baju seragam bank, lu sukses gitu kan. Iya kan zaman dulu kan kita kan gitu. Lu kerja di bank lu udah sukses. Lu jadi PNS lu sukses. Padahal sekarang jadi YouTuber aja Baim Paul 12 miliar sebulan. Nah. Sekarang kayak gitu aja, Bro. Karena pola pikir kita itu balik lagi ke pola pikir orang tua. Orang tua kita itu balik ke nenek kita. Nenek kita itu balik ke buyut kita. Apalah nenek moyang. Ngomongnya begitu terus. Ngomongnya begitu terus. Karena apa? Dari zaman VOC, orang Indonesia disuruh nyangkul. Bukan diajak berpikir. Lu Indonesia. Pak, kalau dari itu kan maksud gua, kalau itu kan karena mereka penjajah, Pak. Penjajah itu masuk. Lah iya. Nah, maksudnya kalau tadi penjajah tuh nggak pengen, Pak, kita itu udah pasti. Semua penjajah di dunia ini nggak pengen daerah jajahannya itu pinter. Jadi emang disuruh nyangkul udah pasti, karena nggak itu. Cuma maksud gua nggak setuju kalau kita mental babu. Enggak sih, menurut gua enggak juga sih. Maksud gua gini, yang bedain adalah kita tidak banyak kesempatan. Jadi menurut gua ya, di Indonesia ini nggak kayak Amerika kan ada the land of dreams. Lo bisa mimpi dan lo bisa mencapai apapun, walaupun kenyataannya susah banget. Coba maksud gue, di Indonesia ini mungkin kesempatannya belum banyak. Contoh deh.
orang yang lulus SMA mau jadi YouTuber aja, kita nyontohin YouTuber aja. YouTuber tuh jadi penghasilan Pak sekarang. Dan lu nggak akan pernah nemuin KTP ada tulisan pekerjaan YouTuber. Lu tidak akan pernah menemukan itu. Kenapa? Karena YouTuber nggak dianggap pekerjaan di Indonesia. Kesempatannya kan berkurang otomatis. Yang ada kesempatan jadi YouTuber akhirnya nggak ada. Nah, menurut gua Indonesia itu belum seterbuka itu untuk mempermudah jalan kesempatan itu gitu loh. Nah kalau di luar negeri udah bisa tuh kayak di Amerika contoh ya. Lo bisa pekerjaan lo YouTuber, lo mau ngelamar cewek, lo bilang lo YouTuber, udah dikasih peluang pasti. Coba di Indonesia, ini gue nih, misal gue belum kawin nih, gue mau ajak kawin, aku bilang sama bapaknya, pekerjaan kamu apa? Saya YouTuber om. Apa kagak gue kagak boleh kawin? Nggak mungkin ya, karena belum dianggap Pak kesempatannya kecil menurut gua. Iya, karena bukan masalah mental babu menurut gua. Iya, itu kan menurut lo. Kalau menurut gua, kalau kita sampai detik ini gua merasakan efek doktrin yang sangat kuat dalam mental babu ini. Mental babu ini tanda kutip gini ya, guys ya. Oh, cek ya ngomong guys. Iya. Jangan pakai gas ya, ngomong aja biasa aja. Gak, maksud gue gini, mental babu di sini itu ya, mental dimana kita itu selalu tunduk atau harus punya atasan, bekerja sama orang. Jadi maksud gue mental babu gue itu bukan itu jadi babu pembantu, bukan. Mental babu ini, nah, kita harus selalu berpatokan, lu harus kita harus kerja dan salah satu perusahaan orang gitu. Ya, tapi gue setuju sebenarnya lebih banyak setuju. Kalau menurut gue Pak ya, lo sukses tuh nggak selamanya harus buka usaha deh, menurut gue ya. Karena gue mau buka usaha dan bangkrut bro. Kan maksud gue, nah ini langsung ada jawaban dari mental babu gue. Ini dia, ini yang gua maksud mental babu. Nanti dulu, ini checkmate namanya, bro. Ini checkmate bro ya, checkmate. Kalau bahasa kami itu checkmate. Gini, inilah yang kita tidak punya mental seperti si Aseng teman-teman gua. Si Aseng. Gua masih terus berusaha. Ya, lu seakan-akan checkmate, seakan gua bilang gua menyerah. Emang gua bilang menyerah? Nanti dulu. Gua belum menyerah. Gua terus berusaha. Dengan lo mengutarakan seperti itu, lu tuh menunjukkan betapa lemahnya diri lo. Yang enggak dong. Ya, bukan. Gua mau menjelaskan. Gua belum selesai. Ya, inilah yang selalu ini menjudge namanya. Yang selalu gua nggak suka sama dia. Selalu punya dengan 1000 alasan defense-nya dia. Selalu gua baru ngomong 1000 defense-nya dia. Gua cuma mau tahu orang sukses itu nggak selamanya dari buka usaha bro. Contoh deh nih. Contoh tadi lu dulu dong. Tadi lu ngomong. Iya. Gua buka usaha bangkrut misal. Nah, usaha lagi gak? Ya usaha terus gua. Usaha terus. Sekarang gua usaha terus nih gua. Ya walaupun pelan-pelan ya. Duit kosong. Cuma kan ya mesti berjalan dong kehidupan gitu. Nah cuma maksud gua bukan berarti orang yang buka usaha itu sukses, nggak juga. Gua belum punya rumah gitu. Maksud gue terus bukan berarti orang yang kerja juga nggak bisa sukses. Contoh dokter, contoh pilot, kerja bos dia sama orang, dia kerja sama orang yang punya duit banyak. Tapi si Kapten Vincent dia pilot resign. Dia dipaksa resign anjing, bukan dia pilih jadi YouTuber tuh si Vincent. Ya, karena dia dipaksa resign. Ya iya. Vincent, lu dipaksa resign kan, lu dicopot kan dia. Dicopot, dia mesti daftarin ulang. Cuma kan dia mikir, gua kagak usah bawa pesawat, YouTuber subscriber gua ada 1 juta. Ngapain gua bawa pesawat lagi? Mungkin begitu. Tapi maksud gue, dia bisa sukses, dia punya duit untuk buat video kan dia dari situ dulu, punya mobil banyak, dokter, punya kapal, itu dari pesawat sorry. Iya, kan menurut gua lo kerja sama orang juga bisa sukses gitu. Jadi maksud gua caranya nggak harus buka usaha gitu. Buktinya gua buka usaha punya rumah juga belum. Jadi maksud gua nggak semuanya orang buka usaha sama dengan sukses, nggak juga. Iya. Jadi jangan bilang, maksud gua itu jangan checkmate dulu anjing, checkmate, tai. Kagak, maksud gua gini, gua kan kita lagi ngebahas mental babu. Nah, gua nggak menyalahkan orang-orang. Gua juga dulu bekerja. Nah, selama gua bekerja, gua selalu berpikir, kebetulan gua hospitality ya, hotel dan restoran.
gue selalu dikasih target, selalu dia harus wajib achieve goal segala macam, dan itu bisa. Dan gue yakin kalian juga pasti seperti itu kalau dalam bekerja. Pasti dong ada. Ada achievement, pasti ada dong. Kalau lu achievement berarti kan insentif lu besar, ya kan? Yeah. Kalau lu bisa target sesuai target, berarti lu dapat bonus. Nah, kenapa kita nggak menciptakan peluang itu untuk diri kita sendiri gitu? Karena kan gini, awalnya pasti. Ya berarti kan lo sama aja kayak tadi gue bilang. Lo bilang orang yang sukses tuh pasti orang yang buka usaha. Ini enggak juga. Enggak juga. Ya, memang enggak juga. Si Vincent beli pesawat Cessna tadi contoh ya, dari duit milot dari duit YouTube ya. Mungkin ada dia beli mobil ya. pasti mungkin ada pilotnya dong. Tabungan dia waktu dia kerja. Iya, maksud gua enggak semua orang sukses itu pasti harus buka usaha, enggak harus. Tapi memang orang yang buka usaha kemungkinan suksesnya akan ngaco. Iya, rata-rata. Cuma kan ya balik lagi menurut gua ya tergantung pencapaian orang-orang. Ya, mungkin ada yang gua udah punya rumah, mobil 3 cukup, punya tanah cukup. Ya, gua sih intinya gini ya, untuk kita atau untuk lu semua nih. Selama peluang bisnis itu ada dan nyata, lu jangan takut. Kalau menurut gua sekarang sebagai pelaku usaha, kita mau untung mau rugi itu tergantung lu semua. Karena lu berpikir gini, tapi bukan mental babu tadi, lo harus bilang dulu, tapi bukan mental babu. Iya, ini kan gue lagi ngomongin sekarang peluang bisnis ya, untuk kita dan untuk semua nih. Kalau lu semua sekarang yang masih bekerja, lu bekerja 8-9 jam sehari, satu hari. Nah sekarang lu buka usaha, contoh lu buka usaha jadi 24 jam minuman misalkan ya, minuman. Nih kayak dia nih. Nah minuman. Nah lu malas. Gara-gara lu gak kerja yang biasanya setiap hari bangun jam 7 udah berangkat, sekarang lu leha-leha jam 10 lu baru bangun, jam 11 lu baru bangun, lu buka usaha jam 2. Berarti kan kasarnya gini, uang itu ya tergantung diri lu sendiri. Karena apa gua ngomong, kalau lu pengen punya uang banyak, ya lu buka. Sama kayak lu kerja. Gua jam 7, gua udah harus ready, gua udah harus buka. Masalah beli dan yang nggak beli, gimana caranya lu putar otak? Lu aja lu bisa, lu bekerja di tempat yang punya bos, kalau mencapai target. Nah, masa usaha sendiri lu nggak bisa? Ini topiknya kemana-mana ya? Iya, emang harus gitu. Dari awalnya kita ngomongin Bintang Emon, Novel Baswedan, Deddy Corbuzier, PLN, Pajak, PGN, wirausaha. Wajib lo, subrek. Ya? Kalau lo mau pintar lo subrek. Subrek lo. Karena obrolan yang nggak berguna kayak gini tiba-tiba menjadi satu peluang emas buat kalian semua. Lo ambil hikmahnya. Ya. Karena apa? Lo percaya gak? Kayak kata Albert Einstein ya kan, rata-rata tuh orang-orang yang nggak dipercaya dan orang-orang gila itu dianggap nonsen. Padahal hasil buah pemikirannya itu menciptakan perubahan dunia. Inovasi itu dimulai dari orang-orang gila. Nah, maka dari itu. Jadi jangan lupa subrek guys. Gitu. Ya tapi menurut gua tetap sih kalau urusan sukses nggak sukses nggak bisa ditentukan dari sebuah usaha sih. Tapi memang kalau lo mau mencapai sesuatu yang lebih besar, lo harus buka usaha. Karena untuk misal nih ada orang yang merasa, gua udah punya tabungan 1M cukup. Tapi kan ada orang yang udah punya duit 3 triliun tidak cukup. Betul. Makanya akhirnya dia, gua harus usaha, buka bisnis lagi. Dia tergantung, balik lagi sih menurut gua tergantung wadah orang itu sebesar apa. Kalau dia ngebuka wadahnya sebesar udah punya duit 5 triliun masih belum puas ya berarti dia wadahnya gede banget. Iya. Itu aja sih. Jadi bukan berarti buka usaha sama dengan sukses. Belum tentu bro. Tapi emang kalau buka usaha kemungkinan lo untuk mendapatkan lebih besar. Ya gue balik lagi yang gue bilang, lo kerja bisa jam 7 tuh udah lo berangkat kerja jam 8 lo udah fingerprint. Nah, tapi giliran lo usaha karena lo berpikir, nah inilah yang gue bilang mental babu ya. Gue kemarin buka dari pagi yang beli cuma 1, 2 dan lo berpikir, usaha gue gak bener nih, mental. Jadi perlu revolusi mental. Kayak gitu, iya kayak gitu. Pak Jokowi jadi akan ambasador revolusi mental. Pak Jokowi ingat. Pak Jokowi. Ya, saya yakin Bapak akan melirik saya suatu saat. Halo tim admin HR-nya, PR-nya Jokowi, lihat ini. Calon ambasador revolusi mental. Iyalah,
Ya sekarang gua juga kayak gitu, buka usaha, aduh kok cuma 5 ya, kok cuma ini ya, kok cuma ini. Nah, maksud gua disitulah berperan sebagai mental. Kalau lu mental babu, lu akan udah gua tutup, gua nyari peluang bisnis lain. Nah, itulah yang gua sesali orang tidak mau gampang menyerah dan menyelami bisnisnya dia seperti dia bekerja. Nah, lu bisa bekerja 1 tahun, 2 tahun dalam perusahaan yang sama, lu bisa betah. Giliran usaha lu, nah giliran usaha sendiri lu nggak bisa survive. Ya tapi itu bukan mental babu menurut gua. Mungkin bahasa aja kali beda. Tapi menurut gua itu gampang menyerah aja sih. Bukan mental babu. Karena menyerah aja. Karena kalau ngontohin si Asin, kalau si Asin ngulet, Bro. Ya, kalau gua sih selalu selalu punya kepercayaan gini ya, Bro. The power of mindset. Segala sesuatu itu ada di kepala. Iya, tapi bukan mental babu. Nah, isi kepala kita itu banyak ya kita ngomongin mindset. Segala sesuatu, kalau mental, intinya apapun tuh mental lu tipis ya. Contoh simple, lu orang kurus banget ya kan. Gua gendut enggak kurus. Enggak, lu orang gendut banget. Nah, lu di jalan lagi naik motor atau naik mobil ketemu sama orang yang badannya koker fitness kayak Deddy Corbuzier tuh. Tapi lu punya mental menjatuhkan tuh orang. Kalau lagi tinju gitu misal ya, lu punya mental. Secara skill sama-sama punya skill dong. Lu ngomongin tinju nih, sama-sama punya skill dong. Secara berat badan kan ditimbang. Beda tipis ya kan. Nggak mungkin 1,7 1,10 tuh nggak mungkin. 7 atau 7,5 paling. Ya kan, secara muscle nih otot pasti ya sama-sama lah. Tinggi juga pasti beda dikit. Tapi kalau lu yang boncel mental yang lebih ngeri, kemungkinan akan menang. Kemungkinan doang ya, gue ngomong kemungkinan. Ya berarti maksud lo mental itu memberikan lo advantage lebih aja gitu ya? Iya, karena menurut gua ya kita tidak ngomong secara religi ya. Ya udah pastilah berdoa, itu udah pasti. Oh, iya, harus. Berdoa, terus kita meminta doa dari orang tua, istri, suami, segala macam itu udah pasti ya, itu nomor satu. Tapi selain itu, yang gua bilang mental. Nah, mental gua secara orang Indonesia ini sebenarnya ke doktrin dan ke dogma juga, gitu loh. Bukan sebagai mental pekerja keras. Karena ada juga ini teman kita juga nih Aseng. Ya lu juga kenal lah teman SMA kita si Samuel. Karena dia DJ. Oh iya SMA. Ya, rumahnya yang di Kayangan. Gue pernah ke rumahnya. Nama komplek itu ya, bukan. Kan tuh pernah ke rumahnya juga tuh, pernah sekali. Dia yang punya Suzuki di Margonda dulu. Iya. Ya kan? Sekarang dong. Masih ada ya? Masih ada. Nah, itu gua rumahnya gedong, Bro. Gedong, Bro, rumahnya. Ibaratnya gue juga agak-agak keder masuk rumahnya, saking gedong. Tapi di saat dia minta duit, disuruh jaga toko. Jadi gini, misalkan lu bapaknya apa lu? Gue si Sem. Gue bapaknya nih. Pak, ada duit dong, mau main nih. Nak aja lu gitu. Nah, lu mau duit Sem? Lu jaga toko. Lu disuruh lanjutin bisnis bapaknya. Bukan, kan masih zaman sekolah kita. Oh, iya. Gue minta duit sama bokap gue. Oh, maksudnya ini waktu lu masih sekolah. Masih sekolah. Gue kira sekarang. Gue minta duit, ya kan? Gue minta duit. Tapi gue disuruh jaga toko dulu sama bokap gue. Itu kan satu hal positif. Oh iya. Apabila lo mau uang, yang biar diajarin lo harus berusaha. Iya benar. Ya, itu bagus sih. Tapi kalau kita, ya kan? Kalau gue pribadi nih sebagai orang pribumi, gue minta duit sama emak gue, bukan dikasih gue ngambek. Ujung-ujungnya emak gue akhirnya gue ngasih, gue nangis-nangis. Disitulah yang gue bilang pola didik mental bedanya kita. Gue pribadi, gue mengalami hal keluarga lo ya, keluarga lo minimal. Nah di keluarga gue, karena gue minta duit karena mak bapak gue seorang pekerja. Ya udahlah, orang tua kalian juga masih ngomong, ya kita nyari duit capek-capek dulu buat anak ya. Tapi beda. Iya. Jadi malah nggak diajarin. Sama mental seperti teman gue atau si Aseng sama si Sam. Iya. Lu mau duit, lu berusaha, lu jaga, lu nggak boleh main. Setelah lu jaga, lu dapat uang. Iya makanya kan sekarang kan lagi banyak tuh
psikolog anak tuh kan gue follow tuh di Instagram ya. Jangan kasih anak ini gitu. Misalnya anak minta apa, biarkan mereka melakukan sesuatu dulu biar tertanam di kepalanya dia. Bahwa oh gue kalau mau mendapatkan sesuatu, misal gue mau dapat follow nih, terima kasih follow. Misal gue mau dapat follow, gue mesti ini dulu ngelakuin apa gitu. Anak gue suruh kamu beresin mainan dulu gitu. Baru dapat follow. Ada tugas lah. Iya gitu. Disuruh di samping dulu lah. Nah itu dia. Gue setuju kalau itu lah. Maka dari itu, tapi memang balik lagi, kalau sudah tertanam dogma dan doktrin seperti gue nggak akan ngelakuin hal itu. Susah untuk melakukan hal itu. Dalam arti kenapa? Itu sudah tertanam. Nah justru itu Pak maksud gue. Sudah tertanam di diri kita. Ya gue terlepas gue setuju nggak setuju mental babu, maksud gue ya itulah tugasnya kita saat ini yang sebagai orang tua loh. Iya. Nah saat ini kan kita adalah yang seumuran gua sama si Opak ya. Ini kita nih generasi yang kita harus merubah anak-anak kita dong. Makanya maksud gua ya kalau kitanya juga ngajarin apa yang kamu nanti pokoknya kerja di bank ya sama aja dong, nanti lu nggak berubah apa-apa gitu maksud gua. Ya tugasnya kita lah berarti. Yang saat ini adalah generasi untuk membesarkan generasi selanjutnya gitu. Oke, kalau gitu nih, kita nanti lanjut lagi. Ini kayaknya udah lebih dari sejam ya? Iya. Udah ya? Kita lanjut lagi. Oke. Thank you ya. Subrek, like, dan subrek, like, dan komen ya. Komen yang tadi mesti di komen. Bapak lu nyuruh lu kerja apa buka usaha?